tua itu bukan tradisi. Ya. Peredarannya itu tidak terkendali. Iya. Nah, akhirnya menjadi sebuah penyakit sosial. Iya. Nah, anak-anak muda sekarang kalau tidak mabuk kurang ganteng. Ya. Pengen anaknya berkualitas, contohkan hal yang berkualitas untuk anaknya. Kembali lagi dalam dialog kita pada malam hari ini dalam ruang bincang kita. Kembali lagi saya bersama sahabat saya Bung Thales yang mencoba mengangkat sebuah tema ya yang berkaitan dengan masalah sosial kita zaman sekarang ini kan. Jadi kalau kita melihat di masyarakat kita, di pelosok desa, di kota-kota, kita melihat minuman keras kan. Minuman keras ini peredaran itu benar-benar tidak terkendali. Iya. Nah, akhirnya pandangan kita terhadap minuman keras ini akhirnya memang menjadi sebuah penyakit kan. Artinya bahwa minuman keras ini dimaknai sebagai sesuatu yang buruk dan memang itu kenyataan memang karena memang kenapa demikian, karena memang orang yang mengkonsumsinya itu semakin tidak terkendali dan itu dipicu juga oleh keberadaannya memang di mana-mana ada. Nah, bagaimana nih menurut Bung Thales nih ada pendapat tentang masalah minuman keras ini? Kita kembali pada sejarah. Oke. Kita di Kalimantan ini, kita ambil contoh sejarah orang Dayak. Ya. Bahwa minuman keras ini sebenarnya bukan suatu tradisi. Contoh tua misalnya kan? Ya, contoh lah, kita ambil contoh tua. Ya. Tua itu bukan tradisi. Ya. Maksudnya bukan yang kita konsumsi setiap hari, ya kan? Betul, betul. Jadi pada zaman dulu itu tua itu memang ada di waktu-waktu tertentu. Contoh ada acara pernikahan ataupun acara gawai Dayak, ya kan? Iya, ya. Kenapa ada di acara tertentu? Karena memang itu suatu minuman untuk sajian. Jadi persepsi minuman tua ini bukan untuk mabuk, tapi sajian yang berupa hidangan, ya kan? Hidangan ini karena zaman dahulu itu kan kita belum mengenal minuman kemasan ataupun seperti minuman marjan atau sejenisnya gitu kan. Zaman dulu itu kan gula itu belum kita kenal. Betul. Gula dan minuman manis jenisnya kan. Jadi satu minuman yang manis yang bisa dibikin tanpa gula itu adalah tua. Jadi bentuk fermentasi, ya kan. Ya. Jadi untuk seperti acara gawai Dayak itu kan semuanya olahan dari beras ataupun ketan. Hasil panen sendiri. Hasil panen sendiri. Jadi itu bentuk rasa syukur kita karena gawai Dayak itu kan itu ajangnya orang silaturahmi, ya kan? Keluarga yang dari kampung sebelah atau kampung yang jauh berkunjung ke tempat kita yang gawai Dayak gitu kan. Betul. Nah, itu bentuknya hidangan. Jadi untuk menyambut tamu atau menyambut keluarga disuguhkanlah tuak. Dan konsepnya bukan untuk mabuk, memang untuk hidangan minuman manis yang bisa dihidangkan. Tapi di dalam minuman manis ini karena memang dari fermentasi memiliki sifat alkohol. Ada kandungan alkoholnya gitu. Nah, sehingga di zaman itu minumannya dari tua, bahkan kue-kuenya pun ya dari olahan beras atau olahan ketan, olahan pulut, ya kan. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu itu dipakai malah untuk mabuk-mabukan. Nah, sehingga orang memandang khususnya suku Dayak itu tidak jauh-jauh dari itu. Ya, yang suka mabuk, ya kan. Karena kita berbicara moralnya, mabuk itu kan hal yang tidak bagus, hal yang tidak baik. Betul, betul. Kadang bisa bisa menimbulkan efek dari mabuk itu ya kelahi, ya kan. Bahkan untuk badan itu sakit, kepala pusing, itu kan hal yang tidak baik sebenarnya. Artinya merugikan kesehatan. Merugikan, sangat-sangat merugikan. Jadi sehingga pandangan sekarang itu udah bukan seperti hidangan lagi. Memang tuak itu diciptakan untuk memabukkan, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu, ya kan.
Makanya untuk kita di zaman ini beradaptasilah. Jadi tuak itu boleh-boleh saja karena memang walaupun bukan tradisi kita tapi itu bagian dari budaya kita, ya kan? Betul. Karena pasangan dari panen padi, ya kan? Plus salah satu ada tuak, ya kan? Ada olahan yang lain tadi kan seperti kue atau apapun. Tapi bisa juga kita beradaptasi dengan minuman manis yang lain. Ya seperti mungkin ya zaman 20 tahun belakangan ini kan mungkin ada kopi, ya kan? Bahkan kita dengan kemajuan zaman sekarang mungkin bisa menggunakan minuman botol marjan. Betul. Atau minuman kaleng, ya kan, yang ada cincaunya, ada soyanya, atau minuman yang bersoda, ya kan. Alangkah baiknya seperti itu karena kita boleh survei ke setiap rumah khususnya orang Dayak, tidak ada yang menginginkan anaknya jadi pemabuk. Betul. Tidak ada, ya kan. Tidak ada. Kalau ditanya ibu mau ndak atau bapak mau ndak anak bapak jadi pemabuk gitu kan, dan bapak tahu ndak, bapak kan tahu efeknya mabuk itu setidaknya berbuat yang tidak benar, bahkan bisa kelahi gitu kan. Betul. Ngomongnya cepat seplos gitu. Saya rasa semua rumah tidak mau. Tapi kenapa kita masih maksudnya memelihara budaya, maksud budaya dalam tanda kutip persepsi tua itu mabuk, ya kan? Padahal tua itu boleh disajikan tapi jangan berlebihan, jangan sampai mabuk lah. Minum boleh minum. Itu nggak dilarang sih. Sebenarnya pandangan saya seperti itu. Ya betul sekali Bung Tales ya. Jadi saya juga dan kita semua saya pikir setuju dengan pandangan ini. Bahkan kalau kita lihat ya, tuak itu juga digunakan dalam acara-acara sakral ya. Momen-momen khusus misalnya kelahiran, pernikahan, lalu misalnya sampai bahkan kematian juga ada kan. Nah jadi konsepnya itu, ide awalnya itu jauh dari yang seperti kita lihat sekarang ini. Jauh. Artinya tuak itu sebetulnya dia memiliki netral, bahkan cenderung positif sebetulnya kan, karena memang itu menunjang berbagai acara, ritual dan sebagainya. Tetapi memang saat ini kan peredarannya itu tidak terkendali. Nah akhirnya menjadi sebuah penyakit sosial. Nah kenapa orang tua zaman dulu kan membuat fermentasi ketan jadi tuak itu seperti Bung Tales tadi katakan, memang karena zaman itu kan memang perdagangan tidak semaju sekarang. Mobilitas masyarakat tidak semudah sekarang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tentang minuman manis ini kan, masyarakat itu harus berpikir, mengolah pikirannya, sehingga mereka bisa menciptakan minuman manis. Nah, minuman-minuman semacam ini tidak hanya ditemukan di masyarakat kita, hampir di semua kebudayaan ada. Bahkan kalau kita berbicara tentang orang-orang zaman dulu, orang-orang katakanlah yang terekam sejarah ya, terekam di berbagai sejarah, misalnya di luar negeri, misalnya bangsa Israel, mereka juga mengenal yang namanya anggur kan. Nah, jadi antara kita orang timur dengan orang-orang di daerah sana juga kurang lebih konsepnya. Mereka juga menggunakan itu untuk ritual, untuk berbagai keperluan pesta. Nah, jadi kalaupun mereka misalnya orang-orang kita dulu itu minumnya agak banyak sehingga mereka mabuk, itu pun di momen tertentu. Jadi di luar hari pernikahan, di luar hari kelahiran, di luar orang ada misalnya ada meninggal, itu tidak ada. Dan memang tujuan utamanya kan orang-orang zaman dulu, khususnya orang-orang yang orang kita lah yang hidup dari pertanian, itu memang mengungkapkan syukur. Artinya bahwa mereka berusaha melengkapi pangan mereka, mulai dari beras yang jadi nasi kan, bisa sebagai makanan pokok kita. Lalu snack atau kue kan kita buat juga dari ketan. Nah, minumannya juga kita buat dari ketan. Jadi pertanian itu bagi kita telah mencukupi segalanya. Dan itu tidak ada namanya bahwa tuak itu menjadi penyakit sosial seperti sekarang. Nah, jadi maksud dari pembicaraan kita, setidaknya kita berusaha menemukan tujuan utamanya kan. Tujuan utamanya adalah konsumsi. Artinya konsumsi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan inti dari pola pikir kita. Karena itu hanyalah kebutuhan ketika kita ada acara, ada pesta, dan itu kan tujuannya mulia ya, untuk bersyukur kan. Dan itu jauh dari konsep seperti sekarang ini, bahwa itu menjadi candu lah, menjadi masyarakat itu akhirnya ketergantungan. Banyak orang yang satu hari tidak mabuk itu rasanya sakit. Dan bahkan bekerja, beraktivitas tanpa disuguhi minuman alkohol, ada yang kurang. Nah, akhirnya kan ini menjadi candu atau penyakit sosial, penyakit masyarakat lah yang
akhirnya kita lihat sekarang ini. Nah, padahal seperti Bung Tales katakan tadi kan, kalau sejarahnya kan tidaklah demikian. Iya. Artinya orang tua atau leluhur kita tidak serampangan dalam melakukan hal ini. Mereka memiliki aturan, memiliki waktu, memiliki tempat yang memang khusus dan harus kita ingat nih, perempuan kita tidak minum. Iya. Walaupun itu dulu minuman itu adalah pelengkap manis karena memang mengandung alkohol, itu jarang ada perempuan yang mau. Iya. Saya katakan jarang karena memang mungkin ada. Kita tidak mengatakan 100% tidak. Tetapi kalau di masyarakat kita itu memang perempuan tidak minum. Khususnya Dayak Lebang. Khusus Dayak Lebang ya. Perempuan tidak minum minuman keras. Iya, Sekalipun itu memang di pesta-pesta khusus ya atau gawe-gawe khusus. Kaum perempuan kita, mereka hanya makan makanan lain. Misalnya snack tadi kan, itulah makanan mereka. Nah, sedangkan minuman alkohol memang untuk laki-laki kan. Tetapi untuk laki-laki pun itu ada aturannya, dikendalikan. Artinya ada sanksi-sanksi sosial atau hukum-hukum adat yang mengaturnya kan. Ketika orang mabuk berkelahi itu sangat diperhatikan dan hukumannya itu sangat keras kan. Kalau misalnya terjadi sesuatu dan lain hal karena minuman keras itu. Nah, itu artinya bahwa leluhur kita menjaga reputasi minuman yang memang mereka buat itu. Mereka tidak ingin membuat minuman itu menjadi sesuatu yang berakibat fatal kan untuk lingkungan adat mereka. Nah, tetapi kita melihat, tentu Bung Tales juga melihatkan sekarang ini kan, bagaimana minuman itu di sudut-sudut kota, di gang-gang sempit ada. Nah, akhirnya ini menjadi penyakit sosial dan masalahnya bukan hanya mabuk saja, tetapi setelah mabuk itu ada tingkatan-tingkatannya kan. Misalnya keresahan sosial, keributan, akhirnya orang-orang sekitar, tetangga sekitar itu tidak bisa tertidur, terganggu karena memang di tetangga sebelah ada minum. Nah, dan waktunya tidak terkendali sampai tengah-tengah malam. Apalagi ini misalnya banyak juga orang yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya mereka lakukan ketika mereka sudah minum. Nah, inilah kita melihat sekarang ini memang minuman itu peredaran tidak terkendali ya tempat kita kan. Saya teringat ada kisah zaman dahulu. Ini mengisahkan kejahatan ya. Orang itu orang baik. Jadi ketika ada setan menghasutnya, dia disuruh mencuri dia nggak mau. Dia disuruh membunuh dia nggak mau juga. Tapi setan menghasutnya. Karena kalau dia mencuri, dia merugikan orang lain. Termasuk kalau dia membunuh, dia merugikan, bahkan merampas nyawa orang lain. Secara tidak pantas ya kan. Akhirnya setan menghasut dia untuk minum. Terus dia punya alasan, setannya punya alasan begini. Kalau kamu minum, kamu tidak merugikan siapa-siapa. Akhirnya dia mencoba minum, dan dia mabuk. Nah, setelah dia mabuk, dia berpikiran untuk melakukan untuk memperkosa seorang perempuan. Dan perempuan itu ada suaminya. Kebetulan suaminya nggak di rumah gitu kan. Dan setelah dia melakukan pemerkosaan, suaminya datang, dia ketangkap. Karena dia takut dia membunuh si suaminya tersebut. Artinya apa? Artinya minuman mabuk itu bisa jadi sumber kejahatan. Betul. Ya kan? Dengan kita pikiran sadar, kita tidak mau melakukan sesuatu yang jahat. Tapi setelah pikiran kita kurang sadar ya kan, bahkan hampir tidak sadar karena pengaruh minuman tersebut, kita kecenderungan bisa melakukan kejahatan apa saja kan gitu. Betul. Dan ini kita bergulir ke hal yang lebih jauh. Kita ambil contohnya di daerah dingin seperti di Korea ya kan, di daratan Korea lah, di daerah sana kan ada musim dingin. Nah, minuman keras sejenisnya yang mengandung alkohol itu tidak dipakai mabuk sebenarnya. Bahkan di Eropa sekalipun tidak digunakan untuk mabuk. Minuman keras ini digunakan untuk menghangatkan badan. Jadi awalnya justru untuk mereka melawan cuaca ekstrim kan? Cuaca ekstrim ya. Jadi ada musim salju. Jadi pada masa itu teknologi belum begitu canggih. Jadi tidak seperti sekarang ada pemanas ruangan, penghangat ruangan ya kan. Jadi di zaman dulu itu mereka satu-satunya untuk menghangatkan badan menggunakan minuman keras. Itu sebelum terjadi perdagangan global. Nah, setelah ditemukan ada rempah yang bisa menghangatkan badan seperti lada dan sejenisnya, itu udah bergulir. Mereka mengurangi minuman keras
menggunakan lada. Dengan mengkonsumsi rempah-rempah tadi. Iya, kan? dicampur di makanan Ya. sehingga setelah makan Mereka badan lebih hangat, ya, kan seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Dan tidak seperti perilaku kita zaman sekarang. Sekarang mau di daerah di Indonesia, bahkan di pelosok desa ataupun di luar negeri, arti minuman keras ini itu sudah berubah. Bahkan yang sangat mirisnya tuh merusak merusak kreativitas Betul. anak muda terutama ya. Kenapa saya bilang merusak? Karena begini, seharusnya kalau dia tidak minum saat menyendiri ataupun ngumpul sama teman-temannya, bisa berbicara hal yang positif, Ya, bahkan betul. menginspirasi suatu gerakan Betul. gerakan positif ya kan, merencanakan sesuatu hal yang positif. Tapi Ya. dengan zaman sekarang duduk bersama itu di depannya ada minuman keras, mereka cuma mabuk terus memikirkan hal yang enggak. Ya, ya. Dan efeknya apa? Besok harinya nggak mampu kerja, badan lemas, nggak mampu kerja ya, karena mabuk tersebut kan. Maka tidak ada hal yang positif di zaman sekarang dari minuman keras. Betul. Begitu sih. Jadi kalau kita lihat sekarang kan, selain memang minuman keras itu merusak kesehatan, itu juga mengurangi produktivitas mereka kan. Iya. Akhirnya yang seharusnya anak-anak muda atau kaum laki-laki nih bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu yang positif, akhirnya mereka justru karena mabuk, tidur berhari-hari, akhirnya mereka tidak bekerja. Dan ini menimbulkan dampak yang lain kan, artinya mempengaruhi juga kehidupan ekonomi keluarganya. Kalau dia punya uang, dia beli minuman keras. Nah, setelah itu dia mabuk, tidak bisa cari uang. Istilahnya apa ya? Selain membunuh badan, dia juga membunuh perekonomian kita, membunuh potensi dirinya membunuh potensi juga. kita yang seharusnya kita bisa berkarya walaupun hal sederhana tapi positif, bisa membawa kebaikan untuk keluarganya atau masyarakat sekitar. Akhirnya yang disumbang justru hal-hal buruk kan. Nah, yang celakanya lagi anak-anak muda sekarang kalau tidak mabuk kurang ganteng. Jadi akhirnya kita nih salah dalam mengambil keputusan tentang menilai hidup kita. Standar-standar kita nih menjadi sesuatu yang aneh. Dan kenapa ya? Maksudnya kenapa justru pemikiran-pemikiran seperti itu harus ada di masyarakat? Ini akhirnya mentoleransikan orang untuk semakin minum. Karena memang itu justru katanya membantu mereka untuk lebih keren. Padahal kan ya seperti Bung Tales tadi ceritakan di awal kan, coba kalau kita tanya ibu-ibu yang punya anak, ingin nggak anaknya minum? Pasti 100% tidak. Nah, padahal ini kan sudah jelas nih, kalau kita dengar pendapat seperti itu kan sudah jelas bahwa itu memang tidak baik untuk kita. Nah, demikian juga misalnya itu juga bisa merawat dampak-dampak sosial lain, kejahatan. Jadi kalau kita melihat nih minuman keras ini sudah jauh ya perubahan. Karena memang perilaku kita yang tidak bijak dalam mengkonsumsinya kan. Yang seharusnya seperti tua tadi kan lahir dari kebiasaan masyarakat terdahulu kan. Itu sifatnya bahkan untuk hal-hal sakral. Nah, akhirnya sekarang maknanya sudah berubah menjadi sesuatu negatif. Bukan karena terletak pada minumannya itu, tetapi karena perilaku kita yang tidak mampu mengendalikan diri, yang tidak bijak dalam mengkonsumsi sesuatu berlebihan sehingga bisa menghancurkan kesehatan, bahkan mengurangi kinerja kita. Ekonomi kita juga berkurang. Nah, seharusnya hari-hari kita bisa bekerja, walaupun itu kita bertani, misal berkebun, tetapi karena kita minum akhirnya terganggu. Nah, itu mengurangi etos kerja kita, mengurangi kebiasaan kita. Dan itu kalau semua masyarakat sudah terjangkit dengan hal seperti ini, akhirnya itu menjadi terbiasa dan ditoleransi, menjadi standar. Iya, menjadi standar. Dan ini sangat berbahaya sekali Bung Tales untuk generasi mendatang dan untuk perkembangan masyarakat kita. Karena ini tidak hanya penyakitnya bukan hanya menjangkit 1-2 orang, tetapi semua orang. Dan kalau sudah semua orang, artinya siapa yang bisa negur kita? Iya, betul. Nggak ada yang bisa negur. Nggak bisa negur kita. Bahkan kecenderungan gini, Bung. Seperti yang saya lihat ya, kalau di daerah-daerah di kampung ya. Nah, orang tua bapaknya enggak mau anaknya minum, tapi bapaknya sering pulang mabuk ke rumah. Itu dia. Itu yang jadi sumber masalahnya. Jadi istilahnya lain kesempatan si A mengatakan tidak boleh, tetapi dia juga pelakunya. Dia pelakunya. Nah,
Sedangkan anak itu kan terbentuk dari yang dia lihat dan dia dengar. Iya, betul. Kalau dia melihat bapaknya mabuk, ya dia akan berpikir, bapak bisa mabuk, bapak kenapa saya tidak bisa? Kenapa tidak bisa kan gitu. Kenapa saya ikut larang tapi bapaknya bisa kan gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah ya istilah dalam menempatkan, bahkan ketika kita menasihati orang, kalau kita tidak melakukannya kan juga ya kayaknya percuma ya kan. Kita sendiri pelakunya tetapi kita mengatakan jangan. Ini kan sesuatu yang aneh kan. Dan saya rasa Bung, bahayanya minuman keras itu kurang lebih seperti bahaya narkoba. Betul. Bahaya untuk badan dan untuk pikiran lah gitu kan. Mungkin kalau dari segi harga ya jauh lebih tinggi narkoba gitu kan. Betul. Tapi untuk dampaknya itu lebih buruk minuman keras. Pengguna narkoba dia bawa motor malah nggak pusing. Betul. Aman dia pakai motor, aman. ya kan? Buruk dari narkoba itu karena kecanduannya terus merusak badan. Iya, betul. Tapi kalau arak itu sering kita menemukan kasus kecelakaan menggunakan motor, tabrakan juga. Atau apapun lah, tabrakan atau jatuh ya kan. Itu kan salah satu dari efeknya ya kan. Betul. Jadi saya rasa sangat-sangat berbahaya minuman keras dibandingkan narkoba. Betul. Tapi dua-duanya memang tidak boleh ya kan. Harusnya kita lebih mendemokan ini bahwa sesuatu yang tidak benar dan sangat tidak baik dan tidak boleh dikonsumsi. Ya kan? Apalagi di zaman dulu mungkin ada toleransinya seperti yang kita bahas di awal. Itu untuk sesajian ya kan, untuk menyambut tamu. Tapi zaman sekarang kan udah modern. Betul. Bermacam-macam produk yang bisa kita konsumsi dan rasanya tentu lebih enak dan lebih menarik, ya kan? Mungkin tuak itu bisa kita tinggalkan. Betul. Nah, sekarang kan sering kita mendengar berita nih, yang lebih bahaya lagi. Kalau dulu kan tuak itu hasil fermentasi kan, dan diminum, dikonsumsi pada momen tertentu saja. Artinya tidak sepanjang hari ada, tidak sepanjang waktu ada. Nah, sekarang lebih gilanya lagi, oplosan. Itu oplosan lebih ini parah. Oplosan ini kan artinya dia tidak melalui proses-proses alami. Itu dibuat, dimanipulasi lah bahasanya kan. Kalau bahasa kita kan itu dibuat dalam waktu singkat, dia bisa menghasilkan minuman keras atau minum alkohol itu berliter-liter. Dan itu efeknya tuh sangat mengerikan untuk siapa saja mengonsumsi. Dan kita dengarkan, tidak sering juga kita dengarkan, di berbagai tempat itu banyak orang yang menjadi korban. Jadi mereka minuman keras kena oplos itu, akhirnya mereka mati, overdosis lah, keracunan kan. Karena memang sesuatu yang tidak layak dicampur itu mereka campur demi menimbulkan efek yang lebih tajam gitu dari alkohol itu. Seperti kasus yang terakhir yang dari Kalimantan Selatan atau Kalimantan apa itu? Ya kan ada 25 orang itu kan? Betul. Itu memang sangat-sangat berbahaya sih. Ya kita tekankan, kita sarankan untuk anak muda, gaul itu adalah gaul yang bersih, gaul yang positif. Kita terlihat keren tuh apabila berwawasan. Betul. Ya kan? Apalagi di mata perempuan. Perempuan tuh senang sama laki-laki yang good looking. Betul. Ya kan? Betul. Kalau bisa sekalian good rekening ya kan? Lah kalau udah pemabuk ini gimana mau good rekening? Maksudnya udah mabuk gak lampu kerja ya kan? Betul. Artinya itu kan jadi sesuatu yang sangat bodoh. Ya, betul. Sangat-sangat tidak bijak gitu kan. Jadi pilihlah gaul, pilihlah keren yang positif, gaul yang positif. Bahkan zaman sekarang ini media tuh sangat mendukung, gunakanlah sebijak mungkin ya kan. Betul. Cari ilmunya di situ ya kan, jangan cari perkara di situ ya kan. Karena media ini ya seperti pisau bermata dua ya kan. Bisa dipakai jahat, bisa dipakai benar gitu kan. Kalau dipakai untuk jahat, hal yang jahat apapun bisa kita gunakan di media itu. Bahkan sebaliknya yang baik juga seperti itu ya kan. Memang sepertinya memang harus ada revolusi sosial ya. Dalam arti kita merubah dari kebiasaan buruk ini, kita bangun ya. Kita sadarlah dengan hal seperti ini, untuk kembali seperti orang tua kita zaman dulu kan. Artinya kita mengkonsumsi alkohol ini di momen tertentu saja. Kita tidak mengatakan bahwa ini kita juga tidak punya hak ya untuk mengatakan ini harus 100% tidak. Tapi setidaknya kita berusaha mengurangi kan, mengurangi, mengendalikan ini. Demikian juga misalnya bagi para
pembuat atau para penjual ya. Harapan kita ya kalau memang mau membuat itu, buatlah minuman yang memang benar-benar alami kan. Dan harapan kita janganlah menjadikan itu sebagai lahan bisnis utama. Pelan-pelan mungkin bagian telah memiliki modal kan banyak alternatif usaha lain ya kan. Artinya kita pelan-pelan berusaha untuk merubah masyarakat kita nih kan. Kita tidak hanya berharap dari pemerintah, dalam hal ini kepolisian ataupun para pihak keamanan yang lain. Artinya kita juga harus membantu mereka kan, sehingga kita harus memiliki kesadaran dulu kan. Jadi tidak mungkin orang luar itu bisa menghilangkan ini semua kalau masyarakat kita belum menemukan kesadaran dari pribadi masing-masing. Nah, harapan kita melalui pembicaraan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan siapapun yang mendengar dari diri kita sendiri dulu kan, pelan-pelan dari pribadi kita masing-masing, sehingga lama-kelamaan ini akan menjadi kebiasaan kita, akan menjadi kebiasaan umum di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat kita ini kan pelan-pelan bisa terobati atau terbebaskan dari minuman keras ini. Karena ini sudah sangat membahayakan sekali. Kita melihat di berbagai tempat itu sudah tersedia dan peredaran itu tidak terkendali. Nah, itulah tujuan dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita berharap ada revolusi pemikiran, revolusi mental untuk kita dari hari ke hari, anak-anak muda khususnya bisa lebih produktif dan bisa hidup lebih baik. Pesan saya untuk bapak-bapak atau kepala keluarga, jika ingin anak Anda lebih baik, ya kan, contohkanlah hal yang baik-baik. Betul. Jadi jangan contohkan hal yang buruk. Betul. Atau jangan melakukan hal buruk di depannya gitu kan. Jadi kalau pengen anaknya berkualitas, contohkan hal yang berkualitas untuk anaknya. Seperti itu. Oke, saya pikir itu saja pembicaraan kita. Atas perhatian dan dukungan kita semua, kami ucapkan terima kasih.